Oke, kita mulai untuk tutorial kita yang kedua. Untuk geometrinya sama, kita menggunakan geometri tanah dan pondasi dangkal di atas tanahnya itu. Tapi untuk pemodelan kali ini kita menggunakan dua lapisan tanah. Jadi ada tanah lapis atas dan tanah lapis bawah. Nanti kita bandingkan apakah ada perubahan jika tanah existing itu kita perbaiki atau kita timbun dengan tanah yang lebih baik. Maksudnya dalam artian tanah existing itu tanah yang buruk kita timbun atau kita perbaiki dengan timbunan tanah yang lebih baik. Apakah ada perubahan dari kondisi tanahnya itu? Kita coba. Seperti biasa kita langsung ke new, create a new documents. Kemudian model tab-nya langsung ke 2D, graphic direction, ke Y direction, kita oke. Nah, untuk kalau misalnya teman-teman memperhatikan video tutorial yang pertama, kita harus ngeset di gridnya ini. Kita buat misalnya 0,5. Kita coba memvariasikan ya. Soalnya tadi kita udah coba pakai lebar itu 1 meter, kita coba variasikan ke 0,5. Untuk user define, kita coba ke 20. Ini kita okein. Kita scroll, kemudian coba kita ukur. Sisi ini ke sisi ini, ya 20 meter. Kita gunakan ini aja. Seperti biasa, untuk pertama kita membuat geometri yang terlebih dahulu pakai rectangle. Centang kolom make face. Kemudian kita select object. Nah, kalau udah, kita buat lagi geometri pondasinya. Karena ini lebar gridnya adalah 0,5, berarti dalam satu satuan grid itu 0,5. Kita modelkan fondasi dengan lebar telapak itu 1 meter, sehingga kita membutuhkan 2 grid ini. Kita buat aja langsung. Kita buat aja langsung. Demikian. Nah, kalau udah kita buat kondisi-kondisi batasnya. Ini nggak harus terikat, teman-teman boleh ikutin. Boleh juga membuat kondisi sedemikian rupa, tergantung preferensi teman-teman. Nah, kurang lebih kita buat begini aja. Kalau udah langsung di close. Nah, karena kita harus memodelkan dua lapis tanah, berarti kita harus buat sebuah media pemisah antara tanah lapis atas dengan tanah lapis bawah. Kita gunakan line. Misalnya kita ingin membuat lapisan tanah atas itu sedalam 0,8 meter dari permukaan tanah existing. Nah, kalau misalnya kita ingin menggunakan 0,8 itu, kita akan kesulitan kalau misalnya kita menggunakan grid ini. Karena grid yang udah kita set itu 0,5. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin membuat lapisan tanah itu 0,5, ini sangat mudah. Tinggal kita klik di sini, kemudian klik di sini. Nah, ini langsung bisa didefinisikan media pemisah antara tanah lapis atas dengan tanah lapis bawah dengan ketebalan tanah lapis atas itu 0,5. Tapi ini terlalu mudah. Kita coba dengan ketebalan 0,8. Berarti kita harus menggunakan geometri ini. Nah, di sini ada input start location. Kita inputkan aja dulu minus 10, koma ini koma, kita spasi, kemudian ketebalan itu 0,8, berarti minus 0,8. Ini untuk start location, berarti di titik sekitar sini. Kita enter. Kemudian untuk
input and location. Kita buat 20, spasi 0. Nih, coba kita lihat apakah ini akan membentuk garis lurus dengan ketebalan 0,8 meter. Ya, oke, ini udah benar ya. Kalau misalnya kita ragu, coba kita ukur titik ini ke titik ini. Nah, 0,8 meter, berarti udah benar. Nah, setelah ini bisa kita lanjutkan ke imprint. Kita imprint untuk memisahkan beberapa bagian-bagian ini ke curve. Select target object, kita klik objeknya, kemudian select tool object, kita select all. Ini kita klik apply. Kita cek terlebih dahulu. Oke, udah terpisah. Kita close. Nah, geometri selesai, kita pindahkan ke mesh. Kita mulai seperti biasa ya, kita mulai dari urutan paling kiri ke urutan paling kanan. Tadi geometri selesai, kita pindah ke urutan sebelahnya, ada mesh. Nah, di mesh ini kita mulai dari urutan paling kiri. Ke material, create, isotropic. Seperti biasa, kita create dulu untuk material beton. Material beton kita pakai elastik untuk model type-nya, kemudian elastic modulus kita buat sebesar-besarnya. Poisson ratio beton 0,1. Kemudian unit weight kita kosongkan. Kosongkan. Porusnya juga kita kosongkan. Kalau udah, langsung kita apply aja. Nah, ini udah ada materi yang pertama. Kita buat materi yang kedua, yaitu tanah, menggunakan model type bore column. Kita buat aja namanya tanah atas. Elastic modulusnya ini kita coba-coba. Karena tanah lapis atasnya itu harusnya tanah yang lebih baik. Kita coba misalnya di 5000. Poisson ratio 0,3. Kemudian gamanya 16 atau 17. Nah, masuk ke porus, ini kita nolin. Non-linearnya kita buat kohesinya 45 dan sudut gesernya 0. Kalau udah, langsung kita apply aja. Udah ada 2 material di sisi ini. Kita tambahkan lagi material yang ketiga, yaitu tanah lapis bawah. Elastic modulusnya kita buat ke 2000. Misalnya, Poisson ratio 0,4. Unit weight kita coba aja ke 15. Porus nggak usah kita ubah, non-linear. Kita coba lagi di kohesi 20. Kalau udah, kita okein. Nah, jadi udah 3 material, beton, tanah atas, tanah bawah. Kalau udah, kita close, kita pindah ke property, create 2D. Name-nya itu pondasi. Material pondasi pasti beton, kita klik apply, kemudian ubah lagi menjadi lempung atas. Materialnya tanah atas, kita apply, dan lempung bawah. Ini kita buat tanah bawah. Kalau udah, kita okein. Ada 3 properti di sini. Kemudian kita close. Nah, setelah ini kita buat size control. Di edge, mesh size itu 0,1. Select objek yang mau di mesh. Kita select di sini. Hati-hati, jangan sampai ada garis lain yang nggak dibutuhkan yang ke select. Select lagi. Select. Oke. Ini kita mesh dulu, kita atur size controlnya, kita apply. Kemudian kita masuk ke size control yang lebih besar, yaitu 0,25 di kotakan yang kedua. Blok. Dan di blok ada sisi kiri, bawah, dan kanan. Untuk bagian atasnya nggak usah kita blok, kita apply. Lanjutkan lagi ke mesh-nya ini 0,5. Kita ubah ke 0,5. Kita okein. Nah, size control udah. Lanjut lagi ke sisi yang lebih kanan, yaitu generate 2D.
Nah, ini kita bakal nge-mesh bidang-bidangnya. Pertama, seperti biasa ya, kita pakai 0,1, propertinya kita nge-mesh bagian pondasi dulu. Ini kita pindahkan propertinya ke pondasi, kita klik pondasi sebagai objeknya. Kemudian bisa kita, sebelum kita apply, method ini kita ubah dulu jadi pondasi, supaya lebih mempermudah kita nantinya. Kalau udah kita apply, nah setelah ini kita mesh lagi untuk bagian bawah pondasi, tetap pakai size method 0,1, propertinya jangan lupa diubah menjadi lempung atas. Methodnya itu lempung 0,8. 0,8 di sini artinya 0,8 kedalamannya dari permukaan tanah. Nih, kalau udah kita mesh, bagian 0,1 ini di kotakan pertama, kita klik, kita apply, kemudian bakal ada geometri yang hilang, kita klik kanan, show all, kemudian kita ubah. Nah, seperti biasa, kalau bisa kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan urutannya atau berdasarkan urutannya, supaya nanti kita nggak bingung pada akhirnya. Nah, ini kita mesh dulu untuk tanah lapis atas. Berarti kita ubah size metodenya menjadi 0,25. Ini tetap lempung atas, namanya jangan lupa diubah. Lempung 0,8. Oh, ini kita klik aja di sini, lempung 0,8. Kita klik objeknya, harus ada 2 objek. Kita klik apply. Klik kanan, show all. Untuk size-nya kita besarin lagi menjadi 0,5. Kita klik, kita pindah ke lempung 0,8, klik lagi objeknya, kita apply, klik kanan, show all, besarin lagi mesh-nya menjadi 1, ini kita pindahin lempung 0,8, kita klik objek, dan kita apply lagi. Klik kanan, show all. Nah, untuk tanah lapis atas, udah kita mesh, udah kita set meshingnya itu dari 0,1 sampai ke 1, kemudian kita bisa lanjut ke tanah lapis bawah. Tanah lapis bawah, kita ulangi step yang tadi. Berarti step tadi kita mulai dari 0,1. Ini kita ubah. Jangan lupa diubah menjadi lempung bawah. Methodnya kita ubah lempung aja. Karena kita nggak perlu indikator atau parameter lain yang menunjukkan kedalamannya itu. Kita buat lempung aja. Jangan lupa select objeknya. Di 0,1 kita apply. Klik kanan show all, kemudian kita besarin mesh-nya menjadi 0,25, mesh set-nya ubah ke lempung. Klik lagi objeknya, apply, klik kanan show all, besarin lagi mesh-nya 0,5, mesh set-nya diubah ke lempung, klik lagi, kita apply, klik kanan show all, kemudian size method kita besarin lagi ke 1, mesh set-nya kita pilih ke lempung, klik apply, klik kanan, show all. Nah, kalau misalnya kita udah nge-mesh, mau ngecek properti dan materi yang udah kita apply tadi, siapa tahu kita ragu, kita bisa ke display mode, klik yang property color. Nah, meskipun kita udah klik property color, tapi nggak ada perubahan warna di sini. Cara ngeceknya, kita ke model. Untuk geometri ini, yang sebelumnya ada tanda centang, kita uncheck. Nah, di sini udah kelihatan ada tiga properti yang udah kita set di sini. Kita definisikan di sini. Ada pondasi, warnanya ungu, tanah atas, warna hijau, dan tanah bawah warnanya kuning. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa properti yang kita definisikan di geometri udah benar. Coba kita cek ke material color. Nah, di sini juga ada 3 warna yang berbeda, berarti ada 3 material yang berbeda. Kalau udah, kita bisa pindah ke static or slope analysis. Nah, seperti biasa, kita mulai dari urutan paling kiri ke paling kanan. Pertama, kita ke constraint terlebih dahulu. Ini kita langsung ke auto aja. Jadi ada basic, advanced, auto. Namanya kita ubah, misalnya menjadi kondisi batas.
Kalau udah kita okein, nah udah ada langsung mesh-nya, constraint-nya. Kemudian kita definisikan beban gravitasi atau self weight, kita klik. GY pastikan di -1, load set-nya kita ubah menjadi beban gravitasi. Kalau udah langsung kita okein. Nah, muncul indikator kalau self weight itu bekerja ke arah bawah. Kita lanjut ke displacement. Displacement ini kita centang yang TY, kemudian -1 untuk displacement yang akan kita berikan. Load set-nya jangan lupa kita ubah ke penurunan. Ini object type-nya node, kita klik node tepat di atas fondasi. Klik di sini, apply. Nah, kalau udah kita apply, bakal ada tanda panah ke arah bawah yang menunjukkan atau menjadi indikasi bahwa displacement itu udah kita definisikan di geometri. Nah, kalau udah, kita bisa masuk lagi ke stage state. Namanya menjadi tahapan analisis, di add, kemudian kita klik 2 kali, stage name-nya itu tahapan awal, kemudian mesh di sini kita pindahkan semua kecuali fondasi. Fondasi kita kembalikan karena nanti ada stage-nya tersendiri, kemudian kondisi batas kita pindahkan, dan beban gravitasi kita pindahkan ke activate data. Jangan lupa kita clear displacement, show data ke activate. Kalau udah langsung kita save dulu. Udah di save, kita buat stage yang baru, kita klik new. Kita buat stage yang kedua itu adalah fondasi. Nah, fondasi ini kita hanya memindahkan meshing bagian fondasi. Itu aja yang kita pindahkan, jangan lupa kita save. Kemudian kita buat new stage. Yang ketiga adalah penurunan. Nah, penurunan ini kita pindahkan ke activate data. Analysis control, klik analysis control, non-linear. Number of increment, angka peningkatannya kita buat per 100 kali. Dengan intermediate output request, itu every increment, setiap penurunan. Kalau udah kita okein, jangan lupa di save. Setelah di save, kita close lagi. Nah, setelah ini geometri atau model yang kita modelkan udah selesai, kita boleh run atau kita solve di sini. Oh, sorry. Sebelumnya kita harus buat analisis case. Ini klik kanan, kita add. Title-nya itu analisis model. Description boleh diisi, boleh enggak. Solution type kita ke construction stage. Dan analysis control-nya jangan lupa kita set ke water pressure-nya kita centang, initial stage, dan apply key zero condition. Kalau udah kita okein, dan ini kita okein aja. Nah, setelah ini baru kita bisa solve modelnya ini. Ini pasti yang tercentang, kita langsung okein aja. Jangan lupa di save. Offshore foundation influenced by number of. Oke, kita save. Nah, biarkan Midas menganalisis data atau model yang udah kita kerjakan. Kalau udah, pastikan ini total warning yang 0, kita bisa lihat resultnya. Seperti biasa, kita ambil tahapan penurunan ke 100, cek displacement-nya, ke TY translation. Nah, ini
penurunan yang terjadi. Kita coba lihat kondisi di formnya. Nah, oke. Kita coba ke plane strain stress-nya. SY total. Oke. Nah, setelah ini kita bisa ambil datanya, kita ekstrak. Untuk displacement, kita gunakan TY translation, select object tepat di bawah fondasi. Di bawah fondasi, di sini kita klik. Kemudian bisa langsung kita ambil datanya ke table. Nah, data ini, untuk data tegangan, kita copy dulu. Dan kita pindahkan ke Excel. Buat sheet baru, misalnya di sini. Jangan lupa pindahkan ke number. Kemudian, ini kita buat dulu keterangannya, tegangan, atau SY total. Maaf. Ini data yang kita ambil ada displacement, berarti penurunan. Data yang kita ambil adalah TY translation. Kemudian satuannya adalah meter. Kemudian kita butuh tegangan. Untuk ambil data SY total. Satuannya kilonewton per meter kuadrat. Kita ambil datanya di Midas. Ke plane strain stresses. SI total, objeknya udah kita select, langsung ke table. Kita blok, copy, paste ke Excel. Ini kita ubah ke number. Nah, kemudian nilainya kita absolutkan. Kita copy dulu. Sorry. Kita absolutkan sama dengan ABS, dan buka kurung, klik numbernya, tutup kurung, enter. Sorry. Enter. Kita drag sampai ke bagian paling bawah. Nah, ini kita ubah ke number. Demikian juga untuk tegangan, kita absolutkan. Nah, ini untuk perbaikan (0,8 meter ya. Nah, coba kita bandingkan dengan tanah existing atau tanah yang kondisi tanah itu kurang bagus, kurang baik. Kita bandingkan dengan kondisi tanah yang udah kita perbaiki. Berarti kita balik ke sini, kita buka dulu geometrinya. Nah, berarti lapis tanah atas itu, lapis tanah yang berwarna ungu harus kita ubah menjadi lapis tanah bawah. Atau kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Propertinya kita ubah, materinya kita ubah. Cara mengubahnya, kita bisa ke mesh, ke parameters, kemudian klik yang 2D, kita change property, select object. Nah, select object ini kita bisa langsung pakai model, mesh-nya kita banyakin, kita select objek lempung 0,8. Nah, ini udah kita select lempung 0,8, berarti 0,8 dari permukaan tanah. Nah, ini langsung kita ubah aja ke lempung bawah, karena lempung bawah kan tadi kondisi tanahnya kurang bagus. Kita mau membandingkan nih, kira-kira kalau misalnya tanah existing itu bearing capacity-nya atau key ultimate itu seberapa, kita bandingkan jika kalau udah diperbaiki apakah ada perubahan atau tidak. Nah, ini propertinya kita ubah ke lempung bawah, kita apply, kemudian kita oke.
Nah, warnanya ini udah sama, berarti hanya ada satu lapisan tanah. Kita coba solve lagi, kita run ulang. Analis model, kita coba. Oke, ini udah selesai. Kita langsung ke result ini. Langsung ekstrak ya, langsung ekstrak. Kita ambil ke plane strength traces, SYY total. Select objeknya tepat di bawah fondasi. Di sini. Sorry. Di ekstrak lagi ke plane strength trace, SYY total. Select objeknya tepat di bawah fondasi. Berikut langsung ke table. Nah, data ini kita copy dan kita pindahkan ke Excel. Ya, ini kita absurkan lagi. Copy ini. Ini tanpa perbaikan berarti. Nah, ini coba kita hide aja. Nah, kita udah punya dua data tanah, dua tegangan tanah yang diperbaiki dengan ketebalan 0,8 dan tanpa diperbaiki. Apakah ada perbedaan di key ultimate-nya? Kita coba buat grafiknya seperti biasa. Kita select data, add, series name-nya itu misalnya dengan perbaikan, X-nya itu tegangan, kita blok X yang dengan perbaikan, Y-nya itu adalah penurunan. Y ini penurunan ini, kita blok lagi. Kemudian kita okein. Kita tambahkan data tanpa perbaikan. Tanpa perbaikan, X-nya tegangan, Y-nya sama, penurunan. Blok lagi penurunan. Kalau udah, kita okein. Okein. Sebentar. Oke. Nah, ini udah munculin dua grafik. Kita perbaiki terlebih dahulu atau kita rapikan terlebih dahulu seperti biasa. Vertical value axis, axis option, value in reverse order. Nah, kemudian kita perbaiki ini ke 0. Horizontalnya kita nolin juga. Desimalnya kita kurangin. Oke. Kita bisa rapin lagi, misalnya access title untuk X itu tegangan, KPA, Y ini itu penurunan, meter. Misalnya kita mau tambahan chart title, chartnya itu namanya
bearing capacity of shallow foundation. Oh, atau supaya lebih mudah kita pakai bahasa Indonesia aja, grafik perbandingan keruntuhan tanah. Dengan lapisan yang diperbaiki dengan lapisan existing. Nih, agak panjang, tapi konsepnya kurang lebih gitu, pemahamannya gitu. Kita tambahkan legend tanpa perbaikan dan dengan perbaikan. Nih. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari grafiknya aja kita udah bisa mengetahui grafik orang ini tanpa perbaikan key ultimate-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan key ultimate dengan perbaikan. Nah, kalau misalnya mau kita cek, kita coba cek dengan rumus seperti biasa. Max, kita blok dulu yang dengan perbaikan. Dan tanpa perbaikan. Nah, angkanya ini cukup jauh ya. Ini perbaikan. Dan ini tanpa perbaikan. Satuannya adalah KPA. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, key ultimate yang dihasilkan dari tanah yang diperbaiki itu jauh lebih tinggi dibandingkan key ultimate dengan tanah existing itu. Tuh, jadi kalau misalnya teman-teman di lapangan mau ngecek baik tidaknya tanah atau misalnya mau memperbaiki tanah, teman-teman boleh memperhitungkan itu terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Tuh. Nah, kalau misalnya mau diperbaiki per lapis-lapisannya, teman-teman boleh menambahkan garis lagi, misalnya di perbaikan di kedalaman 2 meter atau perbaikan di sekian meter, teman-teman boleh menambahkan. Jangan lupa meshingnya, propertinya diperhatikan, jangan sampai terbalik-balik, jangan sampai salah. Mungkin untuk tutorial yang kedua ini kita cukupkan di sini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau masih ada yang dibingungkan, silahkan boleh di chat ke aku atau asisten lain. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam pemberian atau pembuatan tutorial ini. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial lainnya.